Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video kemarin, yaitu mengenai TKP, Tes Kemampuan Kepribadian Part 2. Nah, sebelum kita mulai bahas soal-soalnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Oke, kita bahas soal yang pertama. Anda menduduki jabatan humas salah satu rumah sakit. Kemudian Anda mendapatkan keluhan dari salah satu keluarga pasien mengenai penanganan yang kurang baik. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencatat keluhan dan menanganinya sendiri. Ini kayaknya kurang tepat ya teman-teman, karena dia menanganinya sendiri. Yang B. Mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. Kita simpan dulu. Yang C. Mencatat keluhan dan menyampaikannya dalam rapat divisi humas. Kita simpan dulu. Yang D. Mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa. Ini juga jelas-jelas salah karena dia tidak melakukan apa-apa. Yang E. Tidak mempedulikannya. Nah, ini juga tidak boleh ya teman-teman, karena sedikit apapun keluhan dari keluarga pasien itu kita harus segera menanganinya. Oke, berarti pilihannya tadi antara B dan C. Nah, di dalam soal, di situ disebutkan bahwa kita berperilaku sebagai atau posisi kita itu sebagai humas. Sehingga secara langsung dapat kita analisa apa saja tugas-tugas humas. Nah, tugas humas yaitu menangani segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya adalah menerima dan mencatat keluhan. Berarti tadi yang B sama C sudah benar ya teman-teman, yaitu mencatat keluhan. Yang selanjutnya yaitu menganalisa jenis keluhan yang sangat penting karena terkait dengan kualitas pelayanan rumah sakit. Sehingga hal tersebut merupakan hal yang harus segera disampaikan kepada atasan atau pimpinan rumah sakit. Mungkin nanti ada kebijakan yang diterapkan oleh atasan, seperti itu ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang B. Coba kita cek skornya. Yang B itu mendapat skor 5, sedangkan yang C tadi mendapat skor 4. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Sebagai pelayan toko, saya melihat display barang agak berantakan dan di saat yang sama ada pembeli yang datang terus-menerus. Maka saya A. Menutup toko terlebih dahulu dan meminta pelanggan datang kembali setelah toko dibuka. Ini kayaknya kurang tepat ya teman-teman, karena harus menutup toko dulu gitu ya. Yang B. Merapikan display barang terlebih dahulu dan meminta pembeli menunggu sebentar. Ini sepertinya juga kurang tepat karena pembeli itu kan ada pepatah, pembeli itu adalah raja. Jadi kita harus melayani pembeli dahulu. Berarti yang B kurang tepat. Yang C, merapikan display barang terlebih dahulu dengan cepat karena kerapihan sangat penting. Meskipun kerapihan ini sangat penting, tapi karena pembeli itu juga mau segera membeli, sepertinya yang C ini juga kurang tepat. Ini skornya kurang banyak. Coba yang D, melayani pembeli terlebih dahulu dan merapikan toko saat menjelang tutup. Bisa, kita simpan dulu. Yang E, melayani pembeli terlebih dahulu, kemudian merapikan toko saat tidak ada pembeli yang butuh dilayani. Sepertinya yang paling tepat itu adalah yang E, karena kita mengutamakan pembeli terlebih dahulu. Nah, skor yang paling tinggi itu adalah yang E, yaitu melayani pembeli terlebih dahulu, baru merapikan display yang berantakan. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Sebagai seorang pegawai di kantor pelayanan, saya melihat antrian masyarakat yang tidak teratur dan berebut mendapat pelayanan dengan segera di depan loket pelayanan. Maka saya, yang A, menerbitkan dan meminta bagian loket untuk mempercepat pelayanan. Ini bisa jadi karena agar antrian tidak terlalu panjang gitu ya teman-teman. Yang B, menertibkan dan berinisiatif membuat nomor antrian. Ini juga bisa jadi. Yang C, memperhatikan saja dan membiarkan tetap seperti itu. Ini tidak boleh ya teman-teman, karena kita sebagai pegawai pelayanan kita harus sikap dalam melayani gitu ya. Jadi yang C ini kurang tepat. Yang D, melapor kepada pimpinan untuk mengambil keputusan. Saya rasa untuk melayani atau untuk mengatasi masalah antrian itu kita tidak perlu sampai melapor kepada atasan ya teman-teman. Jadi yang D juga kurang tepat. Yang E, menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E, yang paling solutif, yang paling segera memberikan alternatif pemecahan masalah yaitu yang E, dengan cara menertibkan dan
berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan supaya antrian yang panjang itu dapat segera diatasi, gitu ya teman-teman. Oke, jadi skornya yang paling tinggi itu adalah yang E, yang selanjutnya ada yang B, gitu ya, menertibkan dan meminta bagian loket untuk mempercepat pelayanan, tapi itu kurang solutif karena dia hanya mempercepat, sedangkan yang E itu lebih solutif dengan membuka loket pelayanan tambahan. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Menurut saya, cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk dari perusahaan saya adalah A. Menurunkan harga jual produk. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kita tidak, dalam menentukan harga jual produk itu kita tidak boleh asal-asalan karena kita harus melakukan perhitungan bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh asal menurunkan harga jual produk. Jadi yang A ini kurang tepat. Yang B, memperluas jaringan pemasaran. Bisa jadi kita simpan dulu. Yang C, melakukan efisiensi gaji karyawan. Bisa kita simpan dulu. Yang D, memperbanyak jenis produk. Kayak rasa kurang tepat ya teman-teman. Yang E, mencari bahan baku yang lebih murah. Bisa jadi. Jadi pilihannya ada B, C, sama E. Kira-kira manakah yang mendapat skor yang paling tinggi? Yang benar adalah yang B, yaitu dengan memperluas jaringan pemasaran. Dengan cara biasanya melakukan promosi-promosi secara lebih luas sehingga banyak pembeli yang datang gitu ya teman-teman. Jadi yang mendapat skor paling tinggi adalah yang B. Yang E tadi mendapat skor 4, yaitu mencari bahan baku yang lebih murah, usahakan dengan kualitas yang sama. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Saya memiliki keinginan untuk mengambil pendidikan master. Maka saya harus mempersiapkan yang A, rencana pendidikan saya. Bisa jadi. Yang B, proposal pendidikan saya. Bisa jadi. Yang C, universitas tujuan saya. Bisa jadi juga. Yang D, buku dan kurikulum yang digunakan. Kalau kurikulum kan kita mengikuti kampus yang akan kita tuju, seperti itu. Yang E, biaya pendidikan. Ini bisa jadi tapi kurang tepat ya teman-teman. Nah, di dalam memilih jawaban terlihat sama-sama baik antara A, B, dan C. Dan sama-sama penting untuk disiapkan sebelum mengambil pendidikan master. Jadi dari pilihan A, B, dan C, kira-kira yang lebih luas itu yang mana gitu ya teman-teman. Nah, yang lebih luas yaitu adalah yang A, rencana pendidikan saya. Rencana pendidikan itu sudah bisa meliputi proposal, meliputi universitas tujuan, meliputi biaya pendidikan, dan persiapan-persiapan ataupun rencana-rencana yang lain. Jadi yang nomor 5 yang mendapat skor yang paling tinggi itu adalah yang A. Dan yang nomor 4 itu adalah yang C, universitas tujuan saya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 6. Banyak rekan kerja Anda yang selalu pulang 1 jam lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan oleh instansi. Yang Anda lakukan adalah A, pulang pada jam yang telah ditentukan. Oke, kita simpan. Yang B, mengikuti rekan kerja pulang pada jam yang sama. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena kan berarti kita bolos. Nah, ini kita tidak diperbolehkan. Itu sama saja kita seperti korupsi waktu gitu ya. Yang C, melaporkan kejadian tersebut pada pimpinan. Oke, kita simpan dulu. Yang D, menegur rekan kerja tersebut dan membicarakan masalah tersebut baik-baik. Ini kurang tepat karena itu bukan wewenang kita untuk menegur ya teman-teman. Yang E, memberikan rekan kerja pulang dan menyelesaikan tugasnya. Ini juga jelas kurang tepat karena memberikan izin teman pulang lebih awal dan kita yang menyelesaikan tugasnya itu nggak boleh ya teman-teman, karena kan kita juga mendapat tugas yang sendiri-sendiri gitu ya. Dari soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu kita tetap pulang pada jam yang telah ditentukan. Oke, kita lanjut soal yang nomor 7. Seorang teman dekat saya tiba-tiba meminta bantuan saya untuk menjualkan sebuah laptop yang tidak jelas asal-usulnya dan menjanjikan komisi yang cukup besar bagi saya. Maka saya akan yang A, langsung menolak dan tidak mau lagi berteman dengannya. Kita simpan dulu. Yang B, menolaknya dengan menjelaskan alasan yang jelas. Kurang tepat ya sepertinya teman-teman. Yang C, membantunya, tetapi itu untuk pertama dan terakhir kalinya. Kita simpan dulu. Yang D, karena dia teman dekat saya, sudah seharusnya saya membantu. Ini juga kurang tepat, karena membantu itu harus kita lihat-lihat dulu apa yang kita bantu gitu ya teman-teman. Yang E, jika resikonya masih bisa saya tanggung, saya mau membantunya. Dari soal yang nomor 7, ini adalah jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, membantunya, tetapi itu untuk pertama dan terakhir kalinya.
Nah, karena dia itu adalah teman dekat kita gitu ya teman-teman. Dalam soal TKP, terkadang apa ya teman-teman, soal-soal atau jawaban yang menurut kita baik, jawaban yang menurut kita mendapat skor yang paling tinggi, itu ternyata kadang malah mendapat skor yang rendah. Nah, dalam menentukan soal-soal atau menentukan jawaban dari soal-soal TKP itu kita harus sesuai aturan, sesuai dengan konsep dari soal itu menunjukkan tentang apa gitu ya. Nah, untuk yang soal nomor 7 itu kita ternyata boleh membantunya, tetapi untuk pertama dan terakhir kalinya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal yang nomor 8. Pada saat membuat laporan pertanggungjawaban, Anda menemukan kelebihan uang yang luput dari perhitungan awal. Apa yang akan Anda lakukan dengan uang tersebut? A. Segera melaporkan kepada atasan. Kayaknya ini kurang tepat karena kan yang membuat laporan pertanggungjawaban itu kan kita. Seharusnya kita selesaikan dulu kira-kira itu uang apa. Jadi jangan langsung melaporkan ke atasan. Jadi yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B, diam saja dan menyimpan uang lebih tersebut. Ini juga kurang tepat karena kita harus mencari uang itu uang apa seperti itu. Yang C, membuat ulang laporan dengan lebih teliti. Kita simpan dulu. Yang D, menceritakan kepada rekan terdekat dan meminta pendapatnya. Kita simpan dulu. Yang E, bekerja sama dengan rekan untuk merahasiakan hal tersebut. Oke, nah dari soal yang nomor 8, yang mendapat skor paling tinggi itu adalah yang D, yaitu menceritakan kepada rekan terdekat dan meminta pendapatnya. Uang itu bagaimana sebaiknya gitu ya teman-teman. Jadi skor yang paling tinggi yang D, yang C itu mendapat skor nomor 4, membuat ulang laporan dengan lebih teliti gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Daftar penilaian prestasi kerja saya termasuk dalam 5 terbawah dari seluruh pegawai di kantor saya. Yang akan saya lakukan adalah A. Bertanya pada teman cara mendapatkan penilaian prestasi kerja yang baik. Sepertinya ini kurang tepat. Yang B. Memperbaiki komunikasi dengan atasan. Yang C. Bekerja dengan lebih giat dan lebih baik lagi. Ini bisa jadi. Yang D. Mencari kekurangan saya dan memperbaikinya. Ini kayaknya membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Yang E. Berdoa dan berpasrah diri kepada Tuhan. Ini juga bisa jadi. Nah, dari soal nomor 9 yang mendapat nilai yang paling tinggi yaitu yang B, yaitu memperbaiki komunikasi dengan atasan. Karena yang memberikan penilaian itu adalah atasan. Jadi, bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan atasan. Nah, untuk yang jawaban C itu mendapat skor 4, bekerja dengan lebih giat dan lebih baik lagi. Itu. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Menurut saya, kesanggupan dalam melakukan sebuah pekerjaan adalah A. Sebuah peluang untuk bisa menghadapi tantangan dalam pekerjaan. Ini sepertinya bukan. Yang B. Menambah penilaian lebih supaya karir lancar. Kita simpan dulu. Yang C. Melakukan sesuatu yang terbaik dalam pekerjaan. Kita simpan dulu. Yang D. Suatu kebanggaan dalam hidup. Ini juga bukan sepertinya. Yang E, kewajiban dalam bekerja untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Nah, menurut saya, kesanggupan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kira-kira yang mendapat skor yang paling tinggi itu yang mana ya, teman-teman? Nah, ternyata yang mendapat skor yang paling tinggi adalah yang E. Kesanggupan dalam melakukan sebuah pekerjaan itu adalah kewajiban kita dalam bekerja untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik gitu ya teman-teman. Oke, nomor 11. Sebagai pelatih atletik, organisasi memberikan target berupa 2 buah medali emas dalam event olahraga yang akan diadakan di kota saya. Yang akan saya lakukan adalah A. Memperbanyak jumlah atlet yang akan dikirim untuk memenuhi target tersebut. Ini kurang efisien nanti karena kan semakin banyak atlet itu kan semakin mengeluarkan biaya yang banyak gitu ya teman-teman, meskipun peluangnya juga lebih besar, tapi kita harus cari solusi yang paling efisien. Oke, yang B, menyewa atlet-atlet terbaik dari daerah lain untuk membela daerah saya. Bisa jadi. Yang C, menggenjot latihan atlet-atlet saya supaya dapat memenuhi atau melebihi target yang diberikan.
Bisa jadi juga. Yang D, fokus melatih atlet dari cabang yang berpotensi meraih emas saja. Bisa jadi juga. Yang E, melakukan latihan seperti biasanya sesuai apa yang telah saya jadwalkan. Ini juga kurang tepat karena kurang greget, kurang berusaha gitu ya teman-teman. Nah, dari soal nomor 11, jawabannya memberikan solusi yang paling baik yaitu adalah yang B. Dengan menyewa atlet-atlet terbaik dari daerah lain untuk membela daerah saya. Meskipun ini mengeluarkan biaya yang besar, tapi kan sudah potensinya itu sudah ada itu dari atlet-atlet yang terbaik gitu ya teman-teman. Nah, yang solusi yang kedua yaitu yang D, fokus melatih atlet dari cabang yang berpotensi meraih emas gitu, biar dia lebih giat lagi olahraganya supaya potensi mendapat emas itu lebih banyak gitu. Oke, kita lanjut nomor 12. Pimpinan berusaha mengadakan rapat untuk menyusun rencana kerja setahun ke depan, dan setiap pegawai diwajibkan untuk hadir dan memberikan usulannya. Respon saya, yang A, berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun ide tersebut belum tentu dipakai. Bisa jadi, yang D, tidak berminat mengajukan ide dan mengikuti saja hasil yang ada. Ini kurang tepat karena dalam suatu rapat kita tuh dianjurkan atau ketika kita memiliki ide lebih baik kita sampaikan seperti itu ya teman-teman. Yang C, mengajukan ide saat diminta oleh pimpinan. Ini juga kurang tepat. Yang D, ragu-ragu untuk mengajukan ide karena takut ditolak. Oke, kita simpan dulu. Yang E, tergantung situasi dan kondisi saat akan mengemukakan ide. Ini sepertinya juga kurang tepat. Nah, dari soal nomor 12, ternyata jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Ragu-ragu untuk mengajukan ide karena takut ditolak. Biasanya seperti itu teman-teman, karena ini kita hanya sebagai sebagai karyawan gitu. Maksudnya bukan mengambil keputusan. Takutnya nanti ketika kita menyampaikan ide kita itu ditolak gitu ya teman-teman. Oke, nomor 13. Saat saya dipercaya sebagai petugas dalam promo penjualan produk baru, saya melihat antrian yang sangat banyak, tidak teratur dan berebut mendapat pelayanan dengan segera. Maka saya akan A. Menertibkan dan berinisiatif membuat nomor antrian. Bisa. Yang B. Memarahi calon pembeli yang tidak mau mengalah. Ini kurang efisien karena membuang-buang tenaga. Yang C. Memperhatikan saja. Kita simpan dulu. Yang D, melaporkan kepada pimpinan untuk segera bertindak. Ini juga kurang tepat karena itu bukan tugasnya pimpinan ya teman-teman. Yang E, menertibkan dan berinisiatif membuka loket tambahan jika memungkinkan. Ini bisa jadi. Jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 13 itu ternyata adalah yang C, memperhatikan saja. Kenapa? Karena kita harus tahu tugas kita di sini itu sebagai apa. Nah, dalam soal itu adalah saat saya dipercayai sebagai petugas dalam promo penjualan produk baru. Nah, kita kan hanya teman-teman, istilahnya hanya mempromosikan, bukan yang melayani pembeli gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan ya itu bukan tugas kita, bukan tugas utama kita. Tugas utama kita hanya promo penjualan. Nah, untuk yang melayani pembeli itu biasanya sudah ada petugas yang lain. Jadi, kita hanya memperhatikan saja. Nah, teman-teman dalam mengerjakan soal-soal TKP, teman-teman itu jangan hanya melihat pilihan gandanya. Oh, pilihan gandanya yang paling bagus adalah yang ini. Terus teman-teman pilih yang itu. Bukan ya, teman-teman. Tapi teman-teman sesuaikan dengan konteks atau sesuaikan dengan posisi teman-teman di soal itu sebagai apa gitu ya. Kalau tugasnya itu hanya mempromosikan penjualan, jadi teman-teman tidak ikut dalam melayani pembeli gitu ya. Oke, semoga bisa membantu. Kita lanjut soal yang nomor 14. Restoran yang Anda miliki semakin ramai pelanggan, sementara karyawan yang Anda miliki masih sangat terbatas. Untuk menghadapi situasi seperti itu, yang akan Anda lakukan adalah A. Berusaha melayani pelanggan dengan karyawan yang saya miliki sekarang. Oke, bisa jadi berusaha melayani pelanggan dengan cara menambah jumlah karyawan agar melayani seluruh pelanggan. Nah, ini perlu perhitungan ya teman-teman. Apakah nanti ini mempengaruhi keuangan restoran seperti itu. Jadi yang B ini sepertinya kurang tepat karena kurang efisien.
Yang C, tidak menambah karyawan karena lebih mementingkan kualitas dibandingkan harus menambah karyawan yang pada akhirnya kualitas pelayanan menurun. Bisa jadi, yang D, memperluas restoran supaya bisa menampung lebih banyak pelanggan yang datang. Ini tadi masalahnya bukan tentang banyaknya pelanggan ya, maksudnya bukan masalah pengunjung yang datang, tapi masalah pelayanannya seperti apa. Jadi yang D ini kurang tepat. Yang E, merekomendasikan sebagian pelanggan ke restoran teman karena tidak bisa melayani seluruh pelanggan. Nah, jawaban yang paling tepat ternyata adalah yang E, merekomendasikan sebagian pelanggan ke restoran teman karena tidak bisa melayani seluruh pelanggan. Nah, konteksnya kenapa kok jawaban yang paling tepat yang E? Karena maksudnya itu pada hari itu gitu loh teman-teman. Pada hari itu ternyata pengunjungnya itu membludak. Nggak mungkin kan pada hari itu teman-teman harus menambah karyawan untuk untuk melayani pelanggan. Yang ada kan juga membutuhkan waktu untuk menambah pelayan. Ya kalau pelayannya itu sigap dalam bekerja, tahu tugas-tugasnya. Kalau enggak, kita kan harus mentrainingnya dulu. Nah, itu kan kurang efisien. Jadi yang lebih efisien bisa menolak pelanggan dengan halus dengan cara merekomendasikan supaya datang ke restoran teman. Seperti itu. Oke, soal yang terakhir, sebagai pegawai kantoran, Anda memiliki 8 jam kerja aktif. Di lain sisi, Anda adalah seorang istri dan ibu dari 2 orang balita. Bagaimana Anda mengatur tugas Anda sebagai pegawai dan ibu rumah tangga agar semua berjalan seimbang? Yang A, selalu mendahulukan pekerjaan kantor karena sudah berkomitmen pada perusahaan. Ini kurang tepat. Yang B, mendahulukan kepentingan keluarga dibandingkan tugas kantor. Ini juga kurang tepat karena nanti akan tidak seimbang. Yang C, membagi waktu seadil-adilnya untuk keluarga dan pekerjaan. Oke, kita simpan dulu. Yang D, mengerti posisinya dan mampu menyesuaikan diri di rumah maupun di kantor. Baiklah, kita simpan dulu. Yang E, melaksanakan tugas-tugas yang memang seharusnya dikerjakan. Ini juga bisa. Nah, dari pilihan jawaban C, D, dan E, ternyata yang mendapat skor paling tinggi adalah yang D, mengerti posisinya dan mampu menyesuaikan diri di rumah maupun di kantor. Jadi kita bisa menempatkan diri dimanapun kita berada gitu ya teman-teman. Nah, begitulah tadi beberapa soal TKP HOTS yang kita bahas. Semoga bisa membantu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.